Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas GetX lagi. Untuk bagian ini kita akan membahas mengenai dependensi apa namanya Pak? Dependensi manajemen ya, manajemen. Dependensi manajemen. Jadi di dependensi manajemen itu ada lumayan banyak. Yang pertama ada construction injection, kemudian ada provider block, ada GetX management, ada getput plus take permanen, kemudian ada get lazy put, ada get lazy put tambah take penix, kemudian ada get find. Nah, jadi secara keseluruhan itu dependency management itu yaitu adalah sesuatu yang mau kita gunakan ya di salah satu bagian. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas mungkin untuk yang constructor injection dulu. Di sini kita sudah, ini ada Wells build card ya, ini tampilan UI ya aja. Kemudian kita masukkan di step ini untuk biar jadi card. Kemudian untuk constructor injection ini dia adalah via constructor biasa. Jadi di sini kita menggunakan navigator push. Kan ini baru penjelasannya, ini mengarah ke file yang sudah kita buat di sini. Namanya constructor injection. Di sini saya sudah menggunakan AI ya. Penjelasannya yaitu konsep paling dasar dari native letter. Dependensi dilewatkan lewat constructor class. Misalkan di sini service sederhana, kita punya kelas epi service, kemudian service itu melakukan fetch data. Repository yang dibutuh epi service, kita buat kelas lagi yang bernama user repository untuk tempat naruhnya ya. Jadi dependensi diinjek via constructor. Kemudian user repository this API service, dia manggil API service. Kemudian get user data sama dengan API service fetch data, ambil datanya ya. Kemudian widget yang menggunakan dependensi class constructor injection demo extend stateless widget, kemudian widget build konteks, dan konteks kita menggunakan konteks. Kemudian final API service user repository, kemudian ini ada tampilannya, kemudian dependency injection via constructor, ini teksnya kayak gimana, kemudian di sini ada ini masih tampilannya ya. Kemudian di sini juga ini baru tombol untuk melakukan fungsi dari user repository get user data, kemudian fetch data. Coba kita lihat dulu kayak gimana. Ini bisa kita lihat constructor injection gini. Jadi itu bukan tampilannya sih, dia lebih ke logikanya ya. Logikanya jadi kalau si constructor injection ini dia cara paling dasar. Jadi lewatin dependensi lewat parameter constructor class dan tidak pakai menggunakan package, dan cocok untuk project kecil gitu ya. Dependensi. Untuk selanjutnya kita masuk ke provider. Mungkin kalau yang di main dartnya sama ya, cuman mengarahkan aja. Jadi provider dan beloc. Kayak gimana tuh? Kalau ini pasti kita mau butuhkan provider ya. Ini di sini pas YAML kita tambahkan provider dan flutter beloc. Ini kita buat contohnya misalkan dengan increment dan decrement. Nah, di sini caranya dengan memasangkan import provider, kemudian di sini kelas counter provider extend change notifier. Nah, ini adalah bagian dari manajemen apa tadi? Manajemen lupa. Dependency management. Di sini init count, kemudian kita menggunakan notify listener ya.
kemudian count lagi di sini provider block demo tampilannya ya. Kemudian ada change notifier provider. Jadi dia tuh menggunakan package resmi Flutter untuk state managementnya. Kayak diakses pakai konteks lebih Truckster untuk project medium. Tapi dia butuh boilerplate dan bergantung pada konteks. Nah, jadi kayak untuk melakukan logikanya gitu loh. Kita lihat di sini, ini kita buat count tadi ya. Provider untuk dependency injection. Jadi provider itu yang menangani lifecycle dan membuat instance otomatis. Ini mirip yang awal-awal itu ya, yang lifecycle ya. Tapi ini udah merujuk pada pilihan-pilihannya gitu ya. Di sini ada kita tambahkan bisa kan. Lifecycle-nya tadi menggunakan providers. Selanjutnya ada yang namanya GetX Management. Kita masuk lagi ke GetX Management. Di sini dikatakan dalam komentar, GetX ini punya sistem D sendiri yang powerful. Ada get lazy, get put, get lazy put, get find, take, permanen, dan phoenix. Di sini ya. Jadi kalau GetX dependency itu adalah manajemen yang dibuild in GetX yang powerful. Dia udah menggunakan GetX ya. Jadi mungkin lebih mudah seperti yang video-video sebelumnya. Register instance-nya dengan put atau lazy put, kemudian ambil lifecycle-nya itu menggunakan find gitu. Kemudian untuk mengakhirinya bisa pakai phoenix ataupun permanen. Contohnya kita gunakan pada login count ya. Kita menggunakan login count ini untuk ngeprint, kemudian kelasnya get management demo. Ini UI semua sampai dia ke tombol. Nah, ini tombol nih. Dia manggil get put user service yang ada di atas ini. Kemudian ada get snack bar memunculkan apa sih alert yang di bawah itu. Kemudian get snack bar juga. Ini untuk yang jika error ya, ini penglogikan juga nih, try and catch. Kemudian child tampilkan gitu ya. Coba kita lihat lagi untuk yang bagian GetX management. Di sini sudah kita ada konsep nih, kita buat teksnya. Get put itu untuk register instance, untuk membuat instance lifecycle, untuk born-nya gitu ya. Get lazy put itu buat registrasi juga, tapi yang bagian lazy-nya. Kemudian get find-nya itu maksudnya apa? Get lazy-nya hanya itu aja yang dibuat. Kemudian get find itu mencari lifecycle-nya, take multiple instance jika ada banyak instance ya. Kemudian permanen itu untuk menghapus lifecycle ya. Gitu. Ini di sini ada perubahannya. Get count 5, get count 6. Tadi sayanya sebelumnya sudah saya pencet ya. Ini ada apa namanya? Snack bar. Oke, lanjut kita ke get put. Seperti yang tadi sudah ada, get put itu untuk dia membuat register instance untuk lifecycle awal saat dipanggil. Jadi langsung membuat lifecycle instance saat dipanggil. Misalnya contoh ini pada card and get item count, ini fungsinya ya. Kemudian get put demo, ini tampilannya, UI-nya. Masuk ke scene, enggak, ini teks. Kemudian masih masuk ke mana nih? Nah, ini tombol, ini fungsinya
button style kita gunakan get put card service yang di atas kita panggil. Kemudian get snack bar, tampilan buat itunya, alertnya. Kemudian di sini ada tombol tambah item, ada button, ambil instance, final card, get find card service. Kemudian card add, ini menambahkan add-nya satu gitu, get snack bar lagi sebagai tadi. Ini ada pengelogikaan di sini ya. Kemudian ada lagi ini untuk yang lihat isi kartunya. Gimana caranya? Menggunakan get fin. Ini sama aja dengan kita sudah pelajari get fin. Dia membaca data yang sudah dibuat oleh get put ataupun get lazy put. Ataupun get lazy put take panics. Nah, jadi dibaca tuh. Kemudian get back. Oke. Kita kembali. Kita lihat ini untuk yang bagian get put. Kayak gini, get service, instance dibuat, kemudian add item card, kemudian kita view card. Udah ada 3 karena tadi saya sudah coba sebelumnya. Nambah 4, nambah 5. Kalau misalnya belum di get put card service, ketika kita klik add item to cart itu nggak bakal berjalan. Dia harus menjalankan dulu ya. Oke gitu. Selanjutnya ada get put take permanen. Di get put take permanen. Jadi bedanya ini, kalau get put take permanen ini dia bisa multiple instance dari kelas yang sama gitu. Notif, kita buat kelas namanya notification service dengan string nama. Kemudian ini demonya lagi, ini UI-nya dengan tag dan permanen. Kemudian di sini nah tombolnya di sini. Nah, ini ada lebih dari satu ya. Makanya kita menggunakan get put tag permanen. Di sini ada 3 pilihan nih, email, SMS, push. Get snack bar ini kayak tadi ya fungsinya untuk ngecek. Ini get find. Kita langsung aja lihat ya contohnya kayak gimana. Ini register dengan tag. Nih, ketika kita register itu yang di instance di lifecycle born awal itu langsung lebih dari 1 ya. Nah, makanya menggunakan get put tag permanen. Kemudian register permanen, ini tidak akan di auto dispose. Kemudian get find, kemudian kita bisa lihat di sini tidak ada. Nah, get find yang tadi ini ya. Jadi cara manggilnya get put, kemudian notification service class yang dibuat permanen. Kemudian isinya bisa kalian tambahkan gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya get lazy put. Get lazy put. Di sini get lazy put itu ini main get lazy put ini dikatakan bahwa dia membuat instance hanya saat pertama kali dipanggil, on demand, hemat memori dan performa gitu ya. Kalau di sini dijelaskan juga bahwa register instance untuk yang lazy put itu hanya dipakai saat pertama kali. Jadi dia menghemat memori ya, ideal untuk service berat seperti database ataupun API klien yang jarang dipakai. Jadi gimana caranya? Di sini kita buat kelas, kemudian ini kita print, kemudian kita buat init database. Kita buat ini dulu ya. Contoh database nih. Masih. Init nih, void init database. Dari sini kita print connection to database. Yang mana di sini kita pakai SQL, execute string query. Gunakan database kecil-kecilan. Di sini ada class service untuk menginisialisasi, kemudian string process. Kemudian di sini ada kelas get lazy put demo untuk UI-nya di sini. Kemudian di sini ada teksnya juga. Di sini ada teks juga beritahu.
Kemudian di sini baru masuk ke register lazy put-nya. Gimana tuh caranya? Tinggal gunakan get lazy put, kemudian panggil class yang sudah kalian, class controller ya, class yang berisi fungsi controller. Kemudian get snack bar, ini hanya untuk memberikan pemberitahuan dari alert. Kemudian di sini print untuk memerintahkan tulisan untuk bisa dilihat. Kemudian di keduanya adalah panggil instance pertama kali. Gimana caranya? Ini elevator tombolnya, kemudian try. Kita menggunakan pengkondisian lagi, try catch. Ini instance dibuat saat ini final db, dia ngebaca database-nya. Kemudian get find dari database service yang sudah kita buat. Kemudian ini untuk alertnya. Kemudian di sini print catch e, ini jika database-nya nggak ada, dia error. Kemudian chartnya get find first call. Kalau ini panggil lagi pakai instance yang sama, gunakan db get find database service, tapi di sini kita menggunakan second call. Ini cuman pemberitahuan. Bisa kita baca di sini get put itu untuk instance dibuat langsung. Kalau get put ya eager initialization, kemudian cocok untuk lightweight service. Kalau get lazy put dia itu dibuat saat dipanggil aja nih. Kemudian initializationnya lazy, kemudian hemat memori dan performanya, kemudian cocok untuk heavy service. Ini kita buat lazy put. Ini muncul ya, lazy put dipanggil tapi instance belum dibuat. Instance baru dibuat saat get find. Kemudian get find second, instance yang sama dipakai lagi gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya get lazy put take Phoenix. Sama aja ya kayak tadi ya, hanya ketambahan take Phoenix di sini. Mana nih? Tuh, yang membedakan hanya kalau ini tuh jumlah instance-nya multiple ya, multiple gitu aja sih. Udah langsung 3 yang dibuat. Dispose dihapus life cycle-nya. Oke, untuk get find kan tadi dia membaca apa, life cycle ya, baca life cycle. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika saya masih belum terlalu paham sebenarnya, tapi secara singkat seperti itu. Tapi untuk kode-kodenya masih belum terlalu paham.